Baik, saya akan membahas tentang command line untuk interface jaringan. Kebetulan lagi nambah-nambah soal di kuliah jaringan komputer. Ini kuliahnya Anda bisa ikut free gratis di LMS Ono Center /Moodle. Ada kuliah Jarkom di bagian di sini. Di sini ada perintah-perintah dasar untuk jaringan. Salah satu perintah yang sering kita pakai adalah ini ya, configure interface di komputer. Nah, salah satu perintah yang sering kita pakai adalah ifconfig. Ini sering banget dipakainya. Kita bisa ifconfig. Nah, ini adalah nama interface-nya. Ini nama interface-nya. Oke. Secara umum di sini ada low. Ini local interface. Ini kalau kita lihat di sini low-nya 127.0.0.1. Jadi kelihatan ini ada IP address 127.0.1. Di sini juga ada IP address versi 6. Ini yang lokal, buat sambungan lokal. Jadi kita bisa berhubungan dengan diri sendiri. Semua komputer ada low-nya. Kalau nggak bingung dia, buat hubungan ke sendirinya bingung dia. Nah, yang ini LAN. Kalau zaman dulu namanya ETH0, ETH1 dan sebagainya. Sekarang namanya aneh nih. ENP3S0 apa segala macam. Jadi namanya ajaib. Di sini yang ini WLX, ini wireless WiFi saya. Ini ada yang Ethernet, ada WiFi. Oke. Itu dari sisi nama interface. Sekarang kita lihat masing-masing. Ini IP address, bisa kita lihat. Ini IP address versi 6, cuman kita lihat di versi 6-nya di sini scope-nya adalah link. Oke, jadi bukan global dia scope-nya. Ini kira-kira hanya bisa berhubungan di jaringan LAN yang sama aja. Dia tidak bisa berhubungan dengan jaringan komputer yang ada di internet. Tapi versi 6 udah. Ini versi 4 hanya bisa berhubungan di LAN yang sama aja. Ini kalau bahasa jaringannya ini IP private. Oke, ini versi 6, versi 4. Ini juga sama, punya versi 6, punya versi 4. Scope-nya link. Oke. Sekarang kita lihat lebih lanjut lagi. Di sini ada netmask, ada broadcast. Ini untuk masalah routing. Netmask, broadcast. Kita lihat netmask dan broadcast-nya sama nih antara WiFi sama LAN-nya. Kebetulan memang jaringannya sama. Untuk WiFi dan LAN saya jaringannya sama di sini. Nah, yang penting juga adalah MAC address. Ini hardware address. Ini biasanya dipakai di, kalau kita lihat lapisan jaringan, protokol lapisan, ada physical layer, ada data link layer, ada network layer, ada transport layer, ada application layer. Ini dipakai di data link layer, MAC address ini. Ini hanya bisa komunikasi di jaringan LAN yang sama. Jangan khawatir, tergantung tipe hardware-nya. Ada yang MAC address-nya seperti ini, ada MAC address yang lain ya. Jadi MAC address tidak berbentuk seperti ini aja. Jadi macam-macam MAC address. Tergantung hardware yang dipakai. Ini kebetulan Ethernet, MAC address-nya seperti ini. Kalau kita pakai radio, MAC address-nya lain. Ini WiFi bukan radio, yang ini WiFi. Jadi masih Ethernet, keluarga Ethernet dia. MAC address-nya sama kira-kira. Oke, ini kita lihat MAC address. Oke, nah terus di sini kita bisa lihat paket yang dikirim sudah berapa byte. Yang diterima nih, RX itu yang diterima, receive itu diterima, yang diterima sekian byte. Dia sudah ngirim sekian paket, sekian byte. Oke, ini sudah nerima sekian. Ini yang penting kita lihat di sini adalah statistiknya di sini. Di sini tidak ada error, tidak ada yang dibuang, tidak ada yang overrun, segala macam nggak ada. Ini collision nggak ada, carrier nggak ada, nol semuanya di sini. Jadi yang pakai LAN oke, bagus. Sekarang kita lihat WiFi. Mulai kacau di WiFi. Nih. Jadi ada banyak paket yang dibuang dia. Paket dibuang, kenapa dibuang di WiFi? Karena paketnya nggak bagus. Jadi data yang dikirim tidak bagus, dia tidak menerima dengan baik, kepaksa dia buang.
Makanya sebenarnya kalau mau jujur, WiFi tidak sereliable kabel. Kabel nol semua di sini. WiFi error di sini, di drop, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kepaksa ngedrop paket karena tabrakan paketnya di udara, gitu. Nah, yang penting lagi di sini adalah MTU. Nih 1200, ini gede banget loh. 65.000 MTU localhost. Oh ya, di lokal tidak ada MAC address ya. Kalau kita perhatiin di lokal nggak ada MAC address. Paketnya bisa panjang banget. Ini cuma 1200. Oke. Ini kalau kita lihat nih 1200 masih oke dengan 000 semua. Nah, di sini ini masalah nih. Ada drop sekian. Jadi MTU harus kita ganti. Bisa kita ganti sih. Misal kita mau ganti MTU. Saya sudosu. Jadi kira-kira kayaknya saya harus kasih gambar dulu. Saya install dulu ya software buat gambar. Oh, udah ke gambar. Nah, ini kita kasih gambaran kenapa paket itu bisa rusak di udara. Oke, misalnya kita ngirim paket. Nih kita kirim, paket kita kirim. Oke, ini 101010 kita kirim di udara. Nah, kalau WiFi yang lain atau laptop yang lain atau komputer lain ngirimnya baik, dia ngirimnya di sini. Setelah kita kirim, baru yang lain akan kirim. Kemudian yang lain lagi ngirim. Ini nggak masalah nih. Kita yang dengar masih kedengeran. Oh, ini datanya ini datanya ini. Ini masih nggak masalah. Nah, kita akan punya masalah kalau ada yang WiFi yang budak. Misalnya ada Android budak, dia nggak tahu, nggak bisa dengar yang lain, dia mancar, nah mati dah lu. Konsekuensi yang terjadi adalah ini kan, nah ini daerah ini hancur nih di sini. Paketnya cuma keterima segini, ini juga nggak bisa didengar juga sama. Jadi bagian ini nggak kedengeran, bagian ini nggak kedengeran. Saya kasih warna mana bucket buat ini. Oke. Saya kasih warna ini ya. Ini nggak kedengeran, tewas semua langsung. Jadi bagian ini nggak kedengeran, makanya oleh receivernya di drop semua paket yang bagian yang ini 3 paket ini di drop sekalian ini. Itu makanya untuk menyelamatkan hal seperti ini, yang kejadian adalah apa, kita panjang paketnya kita kecilin. Jadi daripada mengirim 1200 byte, kita potong kecil-kecil, misalnya segini. Jadi gitu deh warnanya. Oh, putih semua ya. Nah kita potong kecil-kecil supaya kemungkinan tabrakannya lebih dikit gitu ya. Jadi kita potong kecil-kecil supaya probabilitas tabrakan lebih sedikit. Itu fungsinya MTU. MTU adalah singkatan dari Maximum Transmission Unit. Kita balik lagi, mana dia MTU-nya? Oh, tadi. Oke, ini MTU 1200 byte. MTU adalah Maximum Transmission Unit. Itu fungsinya buat ngatur panjang paket yang maksimum yang bisa dikirim. Kita bisa pendekin dengan cara ifconfig. Kita ambil nama interface-nya, MTU, misalnya 500 byte, cuman sepertiga dari yang awal. Coba kita lihat sekarang, ifconfig, sekarang jadi 500 byte. Ini probabilitas nembusnya tinggi, dan ini sering saya pakai. Oh iya, ini di Windows nggak bisa ini. Ini cuma bisa di Linux ini kayak gini-ginian. Kalau Anda pakai Windows ya selamat lah, kita nggak bisa ngerubah MTU di Windows, rada-rada on deh. Pusing saya ngerubah MTU di Windows.
Oke, kemungkinan bisa sih ngeset DLL apa segala macam, ya puyeng kepala dah lo. Kalau di Linux gampang banget. Oke, saya sering pakai ini kalau saya pakai hotspot di kampus atau di cafe yang banyak banget laptopnya atau handphone yang pakai. Jadi kalau banyak laptop atau handphone yang pakai, biasanya saya turunin MTU-nya, jebret, turunin. Atau di hotel misalnya, di hotel ada free internet, saya turunin MTU-nya. Jadi kemungkinan dia buat tembus jadi tinggi banget. Dengan cara itu kita komunikasinya lebih lancar daripada yang lain. Memang paketnya lebih pendek, tapi lebih lancar karena dia pendek. Probabilitas buat tabrakannya lebih dikit gitu. Jadi di sini nih kira-kira kunci gedenya itu MTU. Tapi gak banyak orang yang tahu kayak ginian sih biasanya. Biasanya didiemin aja pakai default aja. Ya sudah, selamat dah lo. Itu. Oke. Ini bagian dari kuliah jaringan sih sebenarnya. Ini bagian-bagian awal dari kuliah jaringan. Kita bisa ngeset pakai command line tentang interface jaringan kita. Masih banyak yang bisa diset sih sebenarnya. IP address lah, net mask broadcast dan sebagainya bisa kita set semua sih sebenarnya. Termasuk ini MAC address bisa kita set juga. Oke, demikian mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang konfigurasi interface jaringan.